Against the Gods Bab 2070, 3 Ujian. Selama beberapa hari berikutnya, Hua Caili tidak pernah melihat ayahnya, sepertinya dia menghindarinya. Namun, Hua Fusen tidak memerintahkan pengusiran Yun Che. Ketika dia bertanya pada Hua Qingying, dia berkata dengan tenang, ayahmu butuh waktu. Lalu Hua Qingying berkata dengan sedikit lebih berat, kamu dan Yun Che harus ditahan. Jangan mengira aku tidak mengetahui pikiranmu. Kamu ingin hamil secepatnya untuk memaksa ayahmu. Hehehe. Sudah kuduga aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari bibiku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Bibi tidak boleh mengintip. Hua Qingying hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Baru pada hari ketujuh, Hua Caili melangkah ke paviliun pedang Yixin dan akhirnya melihat Hua Fusen. Ayah dewa. Dia berteriak dengan serius, dan ketika dia melangkah maju, dia bertemu dengan seorang pria dengan ekspresi centil di wajahnya. Duduk. Hua Fusen menunjuk ke satu sisi dengan ekspresi serius. Hua Caili menuruti kata-katanya dengan patuh dan berkata dengan hati-hati, ayah dewa, apakah kamu masih marah padaku? Hah? Hua Fusen mendengus dingin, kamu mengabaikan siapapun akhir-akhir ini, tidak pernah kemana-mana, dan selalu bersama anak itu sepanjang hari. Terlihat jelas caramu memaksaku. Jika kamu bilang aku marah, tentu saja aku marah. Kesal padamu. Hehe. Hua Caili berkata lembut sambil tersenyum main-main, ayah, aku tidak bisa meninggalkan kakak Yun. Dia melompat dari tempat duduknya, berlutut di depan ayahnya, dan dengan lembut menggoyangkan lututnya, ayah, tolong izinkan aku bersama kakak Yun. Jika ayah bisa melakukannya, aku berjanji untuk mendengarkanmu dalam segala hal mulai sekarang. Hua Fusen membuka bibirnya tapi tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama terdiam, Hua Fusen akhirnya berkata, aku setuju dengan apa yang bibimu katakan, tapi aku benar-benar tidak bisa mengatasi rintangan di hatiku. Perjuangan yang dibawa oleh suaranya masih belum sepenuhnya hilang, dan dia akhirnya menahan ketidakberdayaannya yang dalam, tapi aku juga tidak bisa membantah apa yang dikatakan bibimu. Tubuh dan pikiranmu sekarang melekat erat pada anak laki-laki itu. Jika kami memisahkanmu dengan paksa, kamu akan patah hati dan kewalahan. Terlepas dari niat awal dan alasannya, itu akan menjadi kerugian terbesar bagimu. Kata-kata Hua Fusen membuat mata Hua Caili yang berbintang berangsur-angsur mekar cerah, dan dia berkata dengan penuh semangat, ayah dewa, kamu. Maksudmu, kamu bersedia menerima. Saya tidak pernah mengatakan itu. Hua Fusen berkata dengan kagum, namun, saya bisa memberi kesempatan pada anak itu. Wow! Mata Hua Caili tiba-tiba bersinar terang, dan dia bersorak, ayah dewa, kamu benar-benar yang terbaik. Aku tahu kamu akan melakukannya. Dengarkan aku. Hua Fusen menekan kegembiraan putrinya yang tak terkendali, aku tidak menerima tawaranmu, aku hanya memberinya kesempatan. Apakah dia bisa memanfaatkannya atau tidak tergantung padanya. Kalau begitu, saya akan memberinya 3 tes. Jika dia lulus ke 3 tes tersebut, maka tekanan besar di hatinya membuat suaranya lemah, dan dia melanjutkan, tidak peduli perlawanan apa yang akan terjadi atau berapa biayanya, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Kalimat ini, seolah-olah diucapkannya kepada Hua Caili, namun sebenarnya tersampaikan pada kesadarannya sendiri. Jika anak itu bisa melewati ujiannya, maka demi Hua Caili, dia bisa menanggung semua konsekuensinya. Tidak peduli martabat, masa depan, atau kehidupannya. Tapi jika dia tidak bisa melakukannya, bahkan jika hati Hua Caili terkoyak, dia harus segera memotongnya sepenuhnya. Kegembiraan Hua Caili tiba-tiba sedikit mereda, 3 ujian. Ayah dewa, kamu pasti akan dengan sengaja mempersulit kakak Yun dan kemudian menggunakannya sebagai alasan, kan? Hua Fusen mengulurkan tangannya dan menyodok bagian atas kepala putrinya, dan berkata dengan marah, kamu benar-benar menggunakan kata-kata itu untuk menuduh ayahmu. Aku bisa melihatnya. Sejak kamu punya Yun Che, ayahmu seperti penjahat di matamu. Tidak. Hua Caili segera memohon belas kasihan, ayah dewa adalah ayah yang terbaik di dunia. Kalau begitu, ayah dewa, bisakah kamu memberitahuku secara diam-diam apa ketiga ujian itu? Aku berjanji tidak akan memberitahu kakak Yun. Hua Fusen menyipitkan matanya dan berkata, aku mengetahui pendekatan eklektikmu pada anak itu, kamu bahkan mengungkap tentang metode rahasia tanah suci. Jadi, akankah aku mempercayaimu? Ayo pergi. Dia berdiri dan berkata, ikuti aku untuk melihat anak itu. Sepertinya kamu tidak khawatir. Kata-kata Lisu penuh kekhawatiran. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yun Che bersandar di kursi giok di taman, merasa puas seolah sedang beristirahat, lagi pula, kursi itu seharusnya tidak dapat digunakan selama beberapa hari ini, dan sudah waktunya aku pergi dari sini. Maksudmu, Hua Fusen akan memilih untuk mengusirmu. Lisu berkata dengan ragu, ini bertentangan dengan apa yang kamu katakan sebelumnya. Tentu saja tidak. Raja itu kejam, tetapi bagi Hua Fusen, Caili jauh sangat penting.
Oleh karena itu, setelah kemarahan awal dan kesulitan dalam menerimanya, dia akhirnya akan membuat kompromi besar untuk Chai Li. Tetapi kompromi ini memerlukan prasyarat yang benar-benar tidak dapat diatasi. Premis. Segera. Yun Ce berkata dengan ringan, mungkin hanya dalam 1 atau 2 hari. Apakah dia akan memberikan alasan, atau entah bagaimana? Jika itu aku, itu mungkin atas nama pengujian. Saat dia merenung, suara Hua Lianzi yang jelas-jelas mendesak terdengar, Tuan Yun, kakak perempuan tertua dan ayah dewa telah kembali bersama. Tubuh Yun Ce langsung tegak seperti pegas. Datang. Dia diam-diam terhibur. Dia berdiri dan melihat Hua Fusen dan Hua Caili masuk ke dalam formasi. Dia berjalan maju dengan cepat, membungkuk sedikit dan memberi hormat, Junior Yun Ce, menyambut Hua Xin Sensun. Kakak Yun. Gadis ini berjalan berdampingan dengan Hua Fusen, tampak penuh kasih sayang. Ketika Hua Caili melihat kepala Yun Ce, dia memeluk lengannya erat-erat dengan kedua tangannya, menekannya begitu erat hingga tidak ada celah. Kemarahan Hua Fusen melonjak, namun dia menekannya dengan keras. Ya, tidak banyak perempuan yang tersisa. Nak, mata Hua Fusen seperti pedang dingin, dan postur ilahinya ditampilkan sepenuhnya. Aku punya beberapa kata yang harus kuucapkan kepadamu sendirian. Kemudian, dia berjalan langsung ke paviliun di sebelah kanan, membelakangi kedua orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hua Caili dengan lembut meremas telapak tangan Yun Ce, dan kemudian berkata dengan gelisah, Ayah Dewa, kalau begitu, kamu harus memberitahu kakak Yun dengan hati-hati. Oke. Jangan kasar padanya. Hua Fusen. Aku tidak seberuntung dia. Hua Fuchen belum bereaksi, tapi merasakan sedikit sakit di hatinya. Yun Ce memberinya tatapan menghibur dan perlahan-lahan muncul di belakang Hua Fusen. Tidak ada gerakan yang terlihat di Hua Fusen, dan formasi isolasi terbentuk di sekelilingnya, sepenuhnya mengisolasi semua aura dari dunia luar. Hua Fusen akhirnya berbalik dan menatap Yun Ce, matanya tajam, tapi tidak dingin. Dan penindasan tak kasat mata dari orang-orang tingkat tinggi sudah cukup membuat hampir seluruh jiwa di dunia ini gemetar. Yun Ce, katanya cerah, dengan ekspresi tenang di wajahnya, setelah beberapa hari, apakah pikiranmu akan berubah? Yun Ce berkata dengan hormat, kekaguman junior ini pada Chai Li telah melampaui hidup dan mati. Langit dan bumi tahu, hatiku tidak akan tergerak. Suara Hua Fusen sedikit dingin, kebetulan sekali, pikiranku juga sama halnya tidak berubah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan kalian berdua bersama. Yun Ce tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan mendesak, Senior. Jangan khawatir untuk membuktikan apa yang disebut, ketulusanmu dulu. Hua Fusen menyelanya, dengarkan apa yang akan saya katakan selanjutnya, lalu periksa ketulusan Anda. Yun Ce mengucapkan kata terakhir, oke, Junior mendengarkan. Hua Fusen berbalik ke samping, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata perlahan, sangat mudah untuk memotong sepenuhnya hubungan antara kamu dan Chai Li. Hanya butuh sekejap, kekuatan satu jari akan menghapusmu dari langit dan bumi. Tapi, bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan nyawa Chai Li. Aku tidak akan pernah melakukan hal kejam seperti itu. Tapi, suaranya tiba-tiba menjadi serius, jika aku tidak melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Dian Jiushi, putra Dewa Shen Luo, yang secara resmi bertunangan dengan Chai Li, dia telah menunggu Chai Li selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan yang begitu dalam padanya, sehingga dia harus memenangkan hatinya. Tapi untuk seorang putra, hal yang paling tidak bisa ditoleransi dalam hidup ini adalah kebencian karena mengambil istri. Apakah menurutmu putra ilahi tanpa batas akan melepaskanmu? Apakah kerajaan ilahi tanpa batas akan melepaskanmu? Dengan kemampuanmu saat ini, akan mudah baginya untuk membunuhmu. Yun Ce berkata tanpa rasa takut, saat aku memutuskan untuk tinggal bersama Chai Li di Lautan Kabut, aku memikirkan hal ini. Kemarahan putra kerajaan dewa tentu saja menakutkan, tapi aku sudah menentukan pilihanku, jadi aku tidak menyesal atau takut. Apakah kamu tidak takut? Hua Fusen terkekeh, mengapa kamu tidak memanfaatkan situasi ini? Manusia. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya, izinkan saya bertanya, siapa yang menyelamatkan hidup Anda? Siapa yang mengajarimu keterampilan-keterampilan yang kamu miliki ini? Yun Ce tertegun dan berkata dengan percaya diri, itu tuanku. Ketika aku berumur sekitar 10 tahun, aku kehilangan kesadaranku setelah terluka parah dan koma. Semua kemampuanku diberikan oleh tuanku. Kalau begitu kamu tahu. Hua Fusen berkata, Bibi Chai Li berkata bahwa tubuhmu memiliki banyak bagian dan kemampuan yang berbeda. Mungkin kamu adalah satu-satunya di seluruh dunia abis. Tuanmu adalah secercah jiwa kuno yang sangat kuat. Dia telah memberimu kehidupan baru, menjadikanmu penerus kekuatannya dan bukti penyelamatannya. Tapi kamu masih muda dan masih muda, kamu tidak bisa memenuhi harapan tuanmu untuk menyinari bahkan setengah cahaya di dunia ini. Tapi kamu
Kamu bahkan tidak ragu untuk membuang nyawamu sendiri demi perasaan yang sangat tidak masuk akal antara pria dan wanita. Kalau begitu, kamu bisa memikirkannya, apakah semua hadiah yang diberikan tuanmu itu setimpal? Saat Yun Ce hendak berbicara, Hua Fusen melanjutkan, lagi pula, jika kamu benar-benar mencintai Chai Li, tinggalkan dia secepatnya. Aku sudah memberitahumu tentang prinsip karma, tapi aku tidak pernah berpikir itu akan memakan waktu yang sangat lama. Berhari-hari. Itu telah berlalu, dan Anda tidak punya niat untuk pergi. Ini membuatku tak ragu lagi kalau perasaanmu pada Chai Li tulus dan egois. Yun Ce tidak membantah, tapi berkata, tidak ada konflik antara tulus mendukung satu sama lain dan memuaskan keinginan egois sendiri. Tidak perlu mengatakan omong kosong semacam ini. Hua Fusen terkekeh, kamu hanya perlu tahu satu hal, yaitu, aku tidak akan pernah menjodohkan Chai Li denganmu apapun yang terjadi. Mulai hari ini akan sepenuhnya berakhir. Saya menahan Anda di Kerajaan Dewa sampai hari ini karena kamu menyelamatkan nyawa Chai Li dan memberi Anda toleransi dan rahmat terbesar. Saat dia selesai berbicara, dia menepuk tangannya dengan ringan, dan sebuah kotak giok yang panjangnya sekitar 7 kaki dan dikelilingi oleh energi misterius muncul di atas meja batu. Kami, Kerajaan Ilahi Zetian, tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Di dalam kotak ini, terdapat salah satu pedang dewa paling populer yang dibuat di Paviliun Pedang. Namanya adalah, Emas Murni Bintang 9, dan reputasinya adalah pedang dari 7 master pedang. Jika Anda memiliki pedang ini, di tubuh Anda, pedang itu tidak hanya sangat kuat, tetapi Anda juga dapat menggunakan nama Kerajaan Ilahi Zetian saya untuk bertindak secara tirani, dan tidak ada yang berani menindasmu. Ditambah lagi ada 3 pil penekan jiwa dan 3 pil penekan tubuh. Tingkat dan ki sangat tinggi sehingga bahkan seorang setengah dewa pun akan menjadi gila. Aku akan memberimu 6 sekaligus. Ini adalah perlakuan yang tidak berani diharapkan oleh junior paling berkualifikasi di kerajaan dewaku. Hua Fusen berbalik, meletakkan tangannya di atas meja batu, dan menatap Yun Ce dengan mata yang penuh dengan keagungan dewa, ambillah, dan ucapkan selamat tinggal pada Chai Li, lalu tinggalkan kerajaan Dewa Zetian. Tentu saja, kamu juga bisa membuat pilihan lain. Yaitu mati. Apa yang Anda sebut dengan, tidak takut, Anda akan disapu ke seluruh kerajaan Ilahi Zetian, dan kemudian terus hidup dengan bodoh dan tidak masuk akal, terus mencoba menangkap jangkrik seperti belalang, menghancurkan cahaya harapan yang guru Anda berikan. Setelah Hua Fusen mengucapkan kata-kata ini, dia merasa bahwa Yun Ce setidaknya harus bimbang. Namun, di matanya, mata dan ekspresi Yun Ce, apalagi bimbang, dia bahkan tidak dapat melihat perubahan apapun dari awal hingga akhir. Ekspresinya tidak terduga. Tatapan Yun Ce hanya dengan ringan menyapu kotak giok sejenak, dan bahkan setelah mendengar nama, 9 bintang siaksia, dan ramuannya, dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia menjaga etiket terhadap orang yang lebih tua, dan suaranya tidak rendah hati atau sombong. Sebelumnya, tuanku baik padaku tanpa tujuan apapun, dan tidak pernah membelengguku. Sebaliknya, dia memiliki banyak harapan untukku. Dia berharap aku bisa menjalani kehidupan yang aku inginkan dengan lebih baik. Kebencian dari putra Dewa Shenluo memang menakutkan, tapi itu juga wajar dan wajar. Hubungan antara Chai Li dan aku pernah merentang hidup dan mati. Sekarang, aku tidak perlu takut akan ancaman apapun dan siapapun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Hua Fusen dengan bangga, Dewa Senior, jika kamu mengusir junior ini, aku tidak akan bisa melawan. Tapi, junior tetap mengatakan ini, selama Chai Li tidak menyerah padaku, aku tidak akan menyerah. Langit dan bumi ini adalah buktinya, meski menolak untuk lenyap. Hua Fusen menatapnya beberapa saat, lalu kehilangan seluruh ketenangannya dan menghela nafas pelan, nak, kamu benar-benar tidak pernah merasa cukup. Dia melambaikan tangannya secara acak, dan formasi penghalang itu langsung menghilang. Kakak Yun. Hua Chai Li segera mendekat, menempel erat pada Yun Ce. Senyumnya sangat manis, ayah, apakah kamu melihatnya? Aku berkata, kakak Yun tidak akan gagal menurut pendapatku. Hah? Kalimat ini mengejutkan Yun Ce. Sebenarnya, ayah dewa baru saja mengujimu. Hua Chai Li berkata langsung. Dia berkata, formasi barusan tidak terisolasi dua arah. Bibiku dan aku dapat melihatmu dengan jelas dan mendengar suaramu dari luar. Ujian. Wajah Yun Ce menjadi lebih terkejut, ujian apa? Ya, ayah dewa berkata bahwa dia akan memberimu 3 ujian. Jika kakak Yun lulus semuanya, dia akan mematuhi dan membatalkan pertunanganku dengan kerajaan dewa tanpa batas, dan membuat perjanjian dengan kita. Apa yang Yun Ce lalui di level pertama ini bahkan tidak mendebarkan. Hua Chai Li tidak diragukan lagi sedang dalam suasana hati yang baik, dan bahkan kekhawatiran tentang ujian selanjutnya pun tidak ada apa-apanya. Ekspresi terkejut di wajah Yun Ce dengan cepat berubah menjadi kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata, itu saja.
Dewa senior, terima kasih telah memberikan kesempatan yang berharga kepada junior ini. Tidak peduli apa ujiannya, junior ini akan melakukannya. Junior pasti akan menggunakan semua kekuatanku untuk membuktikan kepada Anda hati generasi muda terhadap Chai Li. Hah? Hua Fusen berkata dengan kesal, ini hanya ujian pertama, kamu terlalu cepat bahagia. Kemudian, dia terbang dan berada di luar taman dalam sekejap. Nak Yun, ikut aku. Chai Li tidak bisa ikut denganmu. Hua Fusen membuka mulutnya. Hua Chai Li baru saja mengikutinya ke udara dan harus berhenti. Hua Chai Li tidak berani membantah, jadi dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah. Pada saat ini, Hua Qingying muncul di sampingnya, ayah dewamu membawanya ke platform pelipat pedang. Saya dapat membawamu ke sana, tetapi kamu hanya dapat mengamati dan tidak dapat mengeluarkan suara. Oke. Hua Chai Li mengangguk cepat, bibi adalah yang terbaik. Platform pedang bertumpuk sepanjang 100 mil dan dikelilingi oleh ribuan pedang, dan energi pedang seperti gelombang. Hua Fusen membawa Yun Ce dan mendarat di tengah platform pedang lipat. Formasi besar juga terbuka saat ini, mengisolasi bagian dalam dan luar platform pedang lipat. Jelas, hingga saat ini, dia belum ingin orang-orang mengetahui terlalu banyak tentang keberadaan Yun Ce. Yun Ce melihat sekeliling dan berkata, mungkinkah dewa senior ingin menguji ilmu pedang junior ini? Hua Fusen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak menunjukkan respon. Yun Ce juga berhenti bicara. Setelah terdiam beberapa saat, sebuah celah perlahan muncul di penghalang, dan 3 sosok masuk berdampingan, disertai dengan suara 3 peluit pedang. Ketiganya mendarat dengan rapi, lalu membungkuk terlebih dahulu dan menyapa Hua Fusen dengan hormat. Seorang putra yang setia datang dan melihat kembali ke ayahnya, yang sedang menatap jauh ke arah depan. Hua Wanhuang membungkuk dan berkata, saya ingin tahu apa yang diperintahkan ayah dewa kepada saya, ketika dia memanggil saya. Hua Fusen tidak menjawab, tetapi berkata kepada Yun Ce, saya mendengar bahwa dengan kekuatan Master Ilahi tingkat ketiga, Anda dapat bersaing dengan tahap awal alam kepunahan ilahi. Meskipun anak saya dapat melawan lawan di atas levelnya, itu masih alam kecil. Sedangkan Anda bisa melompati level di alam yang besar yang luasnya luar biasa. Jika Bibi Chai Li tidak mengatakannya sendiri, aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Mata pangeran ketiga juga beralih ke Yun Ce saat ini. Untuk pertama kalinya, mereka mendengar kata-kata, dengan kekuatan Master Ilahi tingkat ketiga, itu sebanding dengan tahap awal alam kepunahan ilahi. Ekspresi mereka pasti menjadi aneh, jika Hua Fusen tidak ada, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Jadi, Anda membawa saya datang ke sini hari ini, untuk memastikan dengan mata kepala Anda sendiri. Pandangannya beralih ke mereka bertiga, ini adalah ketiga putraku. Mereka semua telah menyelesaikan terobosan alam kepunahan ilahi selama hampir 1000 tahun, dan telah meletakkan dasar yang kokoh di alam kepunahan ilahi tingkat pertama. Kamu memilih salah satu dari mereka untuk bertarung denganmu. Jika kamu bisa menang, lupakan saja, selama kamu tidak terkalahkan, kamu akan lulus ujian ini. Tapi jika kamu gagal, itu berarti, Chai Li dan bibinya telah berbohong dan menyembunyikan kebenaran. Itu juga cukup untuk membuktikan bahwa kamu memang memiliki niat jahat, dan kamu akan mengetahui konsekuensinya. Ini. Mereka berpaling ke kejauhan dan dia kehilangan suaranya, dan saat berikutnya mereka berhenti dengan tergesa-gesa. Mampu menjadi manusia setengah dewa, tidak diragukan lagi mereka adalah kelompok terbaik bahkan di antara putra dewa. Tapi tidak ada cara untuk mengetahui asal-usulnya, dan auranya hanyalah orang dari Master Ilahi tingkat ketiga. Ketiga pangeran itu saling memandang dengan ekspresi yang sangat jelek. Jika ini bukan perintah Hua Fusen, perubahan apapun pada orang lain sama saja dengan provokasi dan penghinaan terhadap mereka. Menatap putra ketiga, Hua Fusen melanjutkan, bagi saya, Dewa Kerajaan Zetian, saya secara alami fokus pada budidaya pedang. Namun, Xuan Gong dan ilmu pedang yang dipraktikkan oleh mereka bertiga juga sangat berbeda. Lawan mana yang harus dipilih? Ini akan menguji persepsi Anda sendiri. Tidak perlu. Setelah Hua Fusen selesai berbicara, Yun Ce berkata dengan tenang, Yang Mulia Pangeran ketiga telah melakukan perjalanan khusus untuk datang ke sini, tapi dia tidak ada hubungannya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menghadap mereka bertiga, aku memilih ketiga pangeran untuk maju bersama.